Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Andrea Nata dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Pengendalian Kualitas Produk menggunakan Statistical Quality Control atau SQC untuk meminimumkan produk gagal pada Sari Good Bakery. Ini data diri saya. Yang pertama, latar belakang. Sari Good Bakery telah melakukan pengendalian kualitas terhadap produk yang mereka produksi. Namun masih terdapat produk gagal yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Padahal produk gagal berpengaruh pada keuntungan yang diperoleh perusahaan dikarenakan biaya yang dikeluarkan meningkat. Untuk itu, adanya pengendalian kualitas dengan metode statistical quality control supaya hasil produksi yang diperoleh mengalami sedikit produk yang gagalnya. Identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana pengendalian kualitas produk pada Sari Good Bakery. Yang kedua, bagaimana pengendalian kualitas produk dengan menggunakan statistical quality control melalui check sheet, histogram, Pareto, pie chart, diagram sebab akibat, diagram scatter, diagram alir untuk menemukan produk gagal pada Sari Good Bakery. Tujuan masalah. Yang pertama, untuk menganalisis pelaksanaan pengendalian kualitas produk pada Sari Good Bakery. Untuk menganalisis pengendalian kualitas produk dengan menggunakan statistical quality control melalui check sheet, histogram, Pareto, pie chart, diagram sebab akibat, diagram scatter, diagram alir untuk menemukan produk gagal pada Sari Good Bakery. Yang selanjutnya ada kerangka pemikiran. Yang pertama, grand theory, manajemen operasi. Middle theory, pengendalian kualitas produk, masuk ke SQC, check sheet, diagram Pareto, diagram pie chart, diagram sebab akibat, diagram scatter, dan diagram alir. Ke application theory, pengendalian kualitas, outputnya meminimumkan kegagalan produk dan untuk kepuasan layanan atau kepuasan konsumen. Algoritma, yang pertama mulai dari pengambilan data dari perusahaan, yang kedua pengolahan data perusahaan, masuk ke statistical quality control yang memiliki 7 alat bantu kualitas. Ada check sheet, diagram scatter, diagram Pareto, diagram pie chart, diagram sebab akibat, diagram histogram, dan diagram alir. Dan itu semua untuk meminimumkan produk gagal. Ini ada data produk gagal perusahaannya. Dari pengamatan hari pertama sampai hari ke-30, jumlah sampelnya 400 dan yang konstan 400. Dan jumlah cacatnya yang berbeda-beda setiap harinya. Alat pengendalian kualitas yang tadi, yang 7 alat pengendalian kualitas, yaitu ada pertama check sheet, diagram scatter, histogram, diagram Pareto, pie chart, diagram sebab akibat, dan diagram alir. Masuk ke hasil data check sheet. Di sini kita dapat melihat pengamatan hari pertama dan sampai hari ke-30 dengan jumlah sampel yang konstan. Kita dapat melihat jumlah sampel yang kita ambil selama 30 hari pengamatan yaitu 12.000 dan jumlah cacat yang terjadi pada 30 hari pengamatan yaitu 2.197 dan yang persentase gagal selama 30 hari pengamatan yaitu 799% dengan pengamatan hari pertama yang memiliki persentase yang paling besar yaitu 26,50% dengan jumlah cacat 106 buah produk yang gagal. Di diagram scatter. Diagram scatter ini dapat dilihat bahwa diagram ini menunjukkan pola negatif yaitu X dan Y itu harus saling dikendalikan agar menjadikan sesuatu atau hasil yang baik. Di sini ada histogram. Di histogram ini dapat dilihat bahwa total dari cacat gosong itu 847, cacat ukuran itu 772, cacat isi keluar yaitu 443, dan cacat kulit terkelupas itu 335. Diagram Pareto yang ini masih sama, tapi dilihat dari persentasenya itu 38,5%, 30,59%, 20,07%, 10,79%. Pie chart grafik sigma pertama yaitu jika kita memakai grafik sigma pertama itu kita dapat dilihat yang melewati batas kendali yaitu pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari ke-12, hari ke-15, dan hari ke-18. Itu yang melebihi batas pada sigma pertama. Untuk sigma kedua yang melewati batas itu hanya pada hari pertama dan hari ketiga. Dan pada grafik sigma 3 yang melewati batas kendali itu hanya pada hari pertama. Diagram sebab akibat. Diagram sebab akibat itu yaitu faktor
faktor-faktor utama yang terjadi pada kegagalan produk. Ada faktor manusia, material atau bahan baku, faktor mesin, dan faktor metode. Dapat disimpulkan dari semua faktor itu yang menjadi faktor terbesar yang paling potensial menyebabkan produk itu gagal yaitu pada faktor manusia yang karena kekurangan skill, kekurangan pengalaman, tidak ada suatu pelatihan dari pihak perusahaan, maka itu yang harus diperhatikan dan diawasi oleh para kepala bagian produksi. Tidak hanya manusia juga, tetapi masih ada mesin, metode, dan material. Faktor mesin cukup besar juga pengaruhnya karena mesin yang spesifikasinya masih belum standar, dan juga metode yang diterapkan tidak sesuai dengan standar perusahaan. Ada diagram alir. Diagram alir itu seperti proses bagaimana terjadinya produksi. Yang pertama mulai pengambilan bahan baku dari pemasok, masuk ke pengolahan bahan baku menjadi adonan, pencetakan adonan sesuai bentuk standar perusahaan, pengisian isi roti ke dalam adonan yang sudah jadi, penempatan adonan yang sudah isi ke loyang, proses pengovenan adonan, pengangkatan produk dalam oven, pengulangan produk gagal, pemeriksaan produk yang sudah diangkat, proses di pengiriman kepada konsumen, dan selesai. Kesimpulannya, untuk menjaga kualitas dari produk roti yang diproduksi oleh Serigold Bakery, harus menerapkan pengawasan pengendalian kualitas yang cukup ketat dengan menerapkan quality control pada Serigold Bakery karena masih terdapat beberapa faktor yang menyebabkan produk gagal yang terjadi. Terima kasih, sekian dari saya, Galang Andrianata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.